Gadis ini dimasukkan ke dalam peti mati. Di dalam peti mati adalah seorang wanita berusia 80 tahun. Berbaring di dalam menunggu selama waktu lama. Tutup peti mati ditutup. Sekelompok orang di luar mulai melakukan ritual. Hanya melihat peti mati bergetar hebat. Setelah beberapa saat, suasana sepi kembali. Setelah beberapa saat, tutup peti mati perlahan terbuka. Gadis itu duduk dari peti mati. Itu hanya ekspresi ketakutan barusan. Tidak lagi muncul di wajah. Tuan Zhang yang terhormat. Bu Zhang. Saya sangat suka kulit yang Anda pilih untuk saya. Anda tidak salah menebak. Gadis yang berdiri di depan sekarang. Jiwanya telah ditukar. Gadis itu awalnya adalah seorang pengungsi wanita. Katanya bahwa Zhang Datian dari kota Majia adalah orang yang baik dan murah hati. Jadi langsung datang ke sini untuk meminta makanan. Apakah ada yang bisa saya makan? Ada, masuklah. Udah bisa masuk. Pengurus rumah tangga membiarkan beberapa orang masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya hanya wanita yang bisa masuk ke sini. Para pria yang tersisa. Pengurus rumah tangga memberi mereka sekantong uang dan menyuruh mereka semua pergi. Saya nanti akan membawa kalian segera ke depan rumah. Selain tempat makan, kalian sama sekali tidak boleh pergi ke tempat lain. Para wanita dengan panik bergegas melahap makanan. Namun ada satu orang yang tidak mengikuti pengaturan tersebut. Meninggalkan meja makan. Xiao Hui memasuki ruangan dengan pintu setengah tertutup. Tanpa diduga, ada sebuah altar di dalamnya. Di tengah terdapat foto Zhang Datian. Gadis itu melihatnya dengan sangat saksama. Untung bukan Zhang Datian. Pengurus rumah tangga memarahi beberapa kata dan kemudian mengusir Xiao Hui. Tapi kebetulan dilihat oleh seorang wanita tua yang lewat. Malam Bu. Siapa nama? Xiao Hui. Pernahkah dikotori oleh pria? Belum pernah. Xiao Hui dibawa ke kamar mandi dan dimandikan sampai bersih. Dua pelayan yang bahkan lebih cemburu pada Xiao Hui beruntung. Dipilih oleh wanita tua, menjadi pelayan yang dekat. Bahkan Xiao Hui pun merasakan. Memang benar bahwa Tuhan memiliki mata. Dia dan adik-adiknya tidak perlu menderita kelaparan dan kedinginan lagi. Siapa sangka, semua saudari diusir dari rumah Zhang oleh pengurus rumah tangga. Apa yang menantinya di depan? Pun bukan hidup tanpa beban. Sekelompok pria berbaju putih dorong Xiao Hui ke altar. Kemudian gunakan darah ayam untuk menggambar jimat di sekujur tubuhnya. Kemudian dibawa arahan pengurus rumah tangga. Xiao Hui dimasukkan ke dalam peti mati wanita tua Zhang. Sampai dia berjalan keluar, maka jiwa ditukar. Xiao Hui yang nyata segera berubah menjadi wanita tua Zhang yang terbaring di peti mati. Pria yang menceritakan kisah ini adalah anak laki-laki yang menyaksikan segalanya tahun itu. Keluarga Zhang dapat bertukar jiwa. Alasannya karena mereka menemukan mutiara naga. Sayang sekali ada banyak jiwa di makam ini. Hanya takut adalah pergi tidak pernah kembali. Seorang pria yang baik hati menasihati. Tetapi orang-orang di seberang sama sekali tidak pedulikan apa yang dia katakan. Karena orang-orang ini bukan orang biasa, tapi adalah sekelompok perampok makam. Tepat pada saat ini, ada teriakan keras di luar. Dang Jia sedang membersihkan. Ajari orang bodoh pelajaran. Kakak idiot Chunling terus-menerus meminta maaf. Pelayan toko juga berdiri di satu sisi untuk membela. Tapi saat ini perhatian Dang Jia teralihkan. Chunling diam-diam memasukkan sebuah benda ke dalam tas Dang Jia. Segera perampok kuburan meninggalkan penginapan. Di sisi lain sekelompok orang berkumpul di toko peti mati Kie Yue. Itu adalah sekelompok orang yang tidak mampu mengikuti di penginapan. Tadi diam-diam bertahan. Itu hanya untuk mencuri peta perampok kuburan. Sekarang peta telah tiba di tangan. Orang-orang ini juga mulai berbicara tentang pergi ke kuburan. Konon, di dalam kota Huan Guang terdapat mutiara naga yang dapat bertukar jiwa. Beberapa hari yang lalu, Jenderal Liu menderita penyakit serius. Itu sebabnya dia menawarkan sekotak emas untuk mendapatkan harta ini. Berita ini baru saja keluar, membuat kerumunan mendidih. Semua orang ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Bahkan asisten Jenderal Liu memiliki niat jahat, mengumpulkan sekelompok orang yang bernama Ye Gong. Mau selangkah lebih maju, dapatkan benda itu. Ini pasti pasukan pencuri makam paling aneh yang pernah Anda lihat. Grup ini tidak hanya memiliki seorang gadis berusia 6 tahun, tetapi juga seorang idiot yang IQ-nya hanya setara dengan anak berusia 3 tahun. Untuk menemukan mutiara naga, kelompok itu bersiap untuk pergi. Tapi baru saja melangkah ke dalam hutan, mereka segera menerima kabar buruk. Ada seorang pembunuh yang membunuh tanpa rasa jijik juga datang ke kota ini. Sepertinya dia datang ke sini karena mutiara naga juga. Mungkin pembunuh itu sudah menyusup ke barisan, tapi tidak bisa mengatakan siapa orang itu. Hanya memiliki cara untuk pergi dengan Ye Gong. Tapi baru saja tiba di gurun,
Mereka semua mengalami badai pasir sekali dalam 1000 tahun. Meski semuanya beruntung lolos dari maut, tapi belum sempat bahagia. Kemudian jatuh kembali ke pasir hisap. Untungnya, tidak hanya mereka semua aman, tapi juga tidak sengaja terbentur dan jatuh ke jalur makam kuno yang mereka sedang cari. Memang benar menemukan keberuntungan dalam kesialan. Tetapi apakah ini benar-benar gitu? Sangat cepat Su Zhang'an menemukan masalahnya. Makam ini persis merupakan puncak pasir hisap yang legendaris. Jika tidak dapat menemukan pintu masuk tepat waktu, semua orang akan ditelan pasir hisap di sini. Lihatlah 2 gambar Bagua di pintu batu. Su Zhang'an ingat tadi saat berlari melewati sebuah aliran sesat. Melihat mural di dinding. Jawabannya ada di sana. Jadi dia bergegas keluar meski ada bahaya. Setelah berpikir sejenak, menemukan cara untuk membuka pintu. Putar kedua trigram dalam urutan yang kontras. Putar ke posisi tetap. Tepat sebelum pasir keemasan akan jatuh. Pintu akhirnya terbuka. Kelompok orang itu sekali lagi lolos tanpa cedera. Segera semua orang datang ke lorong suram sebuah gedung. Di mana-mana penuh kenehan. Nian An sepertinya merasakan sesuatu di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya bisa berpegangan pada tangan ayahnya dengan ketakutan. Terus maju. Untuk dapat menemukan jalan keluar secepat mungkin. 8 orang dibagi menjadi 2 tim. Segera setiap sisi menemukan 1 pintu. Tapi anehnya pintu itu masih terbuka. Adegan di kedua sisi identik. Untuk keamanan, setiap orang harus mengikuti Su Zhang'an. Tapi ketika masuk ke dalam, pemandangan di sini bahkan lebih tidak biasa. Mungkinkah itu setan dinding? Bukankah kita kerasukan setan? Su Zhang'an dengan sangat cepat menemukan petunjuknya. Ini benar-benar labirin raksasa. Pemandangannya sama di kedua sisi. Jika tidak memperhatikan, pasti akan tersesat di sini. Untuk menemukan jalan keluar, kali ini 8 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian tugaskan satu sama lain menggunakan tali untuk menuangkan minyak ke lentera di pintu masuk. Seperti tanda, Su Zhang'an juga mengingatkan semua orang. Mereka perlu hati-hati mengamati setiap objek di jalan. Termasuk jumlah lentera di labirin dan tangga di luar pintu. Bahkan warna pintu dan jumlah genteng pun harus diperhatikan. Semua orang mulai beraksi. Tapi belum lama setelah itu, kemudian hal yang aneh terjadi. Saat Ye Gong mengamati lentera, tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya berpikir dia terlalu khawatir jadi melahirkan halusinasi. Ye Gong takut setengah mati. Tapi ini hanya hidangan pembuka. Setelah itu, seorang wanita berkostum opera Peking perlahan mendekatinya. Di sisi Qiu Yue, dia sedang berdebat dengan Feng Yuhang. Jika kau berani putus, aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu menyuruhku untuk membunuh suamimu. Agar rahasianya tidak terungkap, Qiu Yue harus merendahkan suaranya dan meminta pengampunannya. Saat keduanya bersiap untuk bercinta, obor di tanah tiba-tiba padam. Kekuatan tak terlihat menarik Feng Yuhang pergi. Di koridor lainnya, Chunling dan adiknya juga dalam masalah. Obor Chunling tiba-tiba padam. Jadi dia harus mengeluarkan senternya untuk melihat situasi. Keduanya panik dan melarikan diri. Tapi tidak peduli seberapa cepat mereka berakselerasi, mereka masih berdiri diam. Kekuatan mistik muncul lagi. Melempar si idiot ke dinding, Chunling dengan cepat berbalik. Chunling menarik adik laki-lakinya untuk bersiap lari. Saat ini, senter di tangannya padam. Si idiot menemukan tangan kakaknya yang baru saja dia pegang. Sekarang dia berubah menjadi pengantin hantu yang sangat menakutkan. Si bodoh ketakutan dan lari. Tepat pada waktunya untuk menabrak Feng Yuhang yang diseret pergi. Dalam kepanikan, Feng Yuhang mengeluarkan pisau saku dan menusuk. Dan si idiot kehilangan nyawanya tanpa ada yang mengerti. Ketika Su Zhang'an mendengar teriakan itu dan berlari datang, hanya menemukan Chunling pucat karena ketakutan. Hal-hal aneh terus terjadi. Sebaliknya, Su Zhang'an mengambil kembali ketenangannya. Dia dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya. Dia menemukan triknya. Ternyata labirin ini diciptakan menurut Hado Luosu. Jumlah lentera mewakili 4 trigram. Su Zhang'an memimpin grup. Mereka semua menemukan jalan keluar. Tapi semua yang ada di dalamnya membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Ini adalah halaman kertas putih murni. Ada altar di tengah, dikelilingi manusia kertas. Qiu Yue menemukan. Ini adalah hal-hal yang mereka bakar untuk membersihkan nasib buruk sebelum berangkat. Qiu Yue ketakutan. Segera bakar uang kertas di tangannya dan lemparkan ke langit. Tapi kali membakar ini, Nian An melihat sesuatu yang mengerikan. Itu bergerak. Tidak hanya Nian An yang melihatnya, tetapi semua orang bisa melihat. Air di mangkuk air di belakang mereka perlahan menghilang entah kenapa. Wakil pejabat buru-buru membuka tutup peti mati untuk diperiksa. Sangat ketakutan saat mengetahui bahwa orang yang terbaring di peti mati itu adalah Su Zhang'an.
Pada saat ini, obor di tangannya tiba-tiba padam. Saat ruangan menyala lagi, semua orang kertas hidup kembali. Bergegas untuk menyerang semua orang. Setelah protes sengit, mereka tidak bisa melawan lagi. Terkunci dalam peti mati. Su Zhang'an mencoba merangkak keluar. Tapi lingkungan telah berubah. Rupanya tadi baru saja di gedung kertas. Tapi sekarang di kuburan. Tidak hanya itu. Dia juga melihat mendiang istrinya, Ye Kuan. Bertemu lagi dengan orang yang dicintai seharusnya menyenangkan. Tetapi ketika dia melihat kalung di leher istrinya, tiba-tiba tersadar. Kamu bukan Ye Kuan. Kau tidak mencintaiku lagi. Kamu bukan. Su Zhang'an bangun. Dia menyadari. Semua yang dia lalui hanyalah ilusi. Dia buru-buru membangunkan setiap temannya. Tapi masih ada orang yang kurang beruntung. Feng Yuhang meninggal di peti mati. Yang lebih mendesak untuk keluar dari sini. Setelah dia mati dengan seksama, Su Zhang'an menemukan petunjuknya. Pola dekoratif di peti mati adalah petunjuk untuk keluar. Ikuti petunjuk di gambar. Su Zhang'an membakar gedung kertas. Dalam api yang mengamuk, jalan keluar muncul. Pikir akan keluar dari bahaya. Mereka tidak tahu akan pergi ke tempat lebih berbahaya. Di sekitarnya tampaknya diam. Sungguh ini jebakan maut. Mereka berjalan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ada lendir di kepala deputi. Dalam kepanikan, Chunling digigit kelabang. Su Zhang'an mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi begitu banyak kelabang raksasa yang menyerang. Apa yang harus mereka lakukan untuk melarikan diri? Ketika seluruh kru akan dimusnahkan. Tiba-tiba cahaya di dalam gua meredup. Kelabang juga berhenti menyerang sekarang. Ternyata kelabang ini hidup di bawah tanah selama bertahun-tahun. Penglihatan telah lama memburuk. Tidak bisa melihat apapun tanpa cahaya. Ye Gong memimpin semua orang. Langkah demi langkah untuk menghindari kelabang raksasa ini. Pintu keluar sudah dekat depan. Qiu Yue sayangnya tersandung. Secara tidak sengaja menyalakan senter di ransel wakil pejabat. Jadi kelabang punya target serangan. Semua orang harus mempercepat dan lari ke pintu keluar. Tanpa diduga, ada tebing di depan mereka. Kincir air raksasa perlahan berputar. Untuk bertahan hidup, rombongan harus melompat ke papan air kincir air. Mengikuti pergerakan roda. Mereka dengan mudah turun ke papan kayu di bawah. Tak disangka, pemilik makam ini pun dengan serius menyiapkan sebuah perahu kecil. Seberangi saja danau di depan mereka dapat mencapai area makam utama. Mereka pikir itu tidak akan berbahaya lagi. Tapi tanpa diduga, bahaya kali ini datang dari orang-orang di grup. Chunling digigit kelabang, racunnya menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhnya berangsur-angsur berubah. Saat Ye Gong menemukan bahaya, Chunling menyerbu ke arahnya. Padahal sama-sama bekerja, Chunling telah dihancurkan. Tapi Ye Gong digigit oleh Chunling. Agar tidak tertular, Ye Gong segera memotong lengan yang terluka. Setelah banyak kerja keras, bisa dianggap mencapai kuburan utama. Saat mereka membuka pintu, semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Belum pernah melihat makam yang begitu megah. Benar-benar tidak tahu bagaimana membangun makam sebesar itu. Berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang digunakan. Berjalan melintasi jembatan batu. Naiki tangga. Akhirnya menemukan Huan Guang yang mereka inginkan. Segera setelah tutup peti mati dilepas, mereka telah melihat tujuan akhir perjalanan. Mutiara naga yang berkilau tepat di depan mata mereka. Ye Gong memegangnya dengan penuh semangat. Pikir hanya perlu mengeluarkannya untuk ditukar dengan emas. Hari berikutnya akan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi siapa sangka, wakil pejabat mengeluarkan pistol dan menembak serta membunuh Ye Gong. Hingga kini, semua orang menyadari, wakil ini sebenarnya Dao pembunuh darah yang dikabarkan orang. Dia berpikir bahwa tidak ada lagi yang akan memperebutkan emas bersamanya. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Si idiot masuk ke kuburan dengan mayat kakaknya di tangannya. Ternyata si idiot itu tidak benar-benar bodoh. Semuanya hanya rencana keduanya. Dibunuh di labirin juga diatur oleh mereka. Tujuannya adalah untuk membuat mereka lengah. Cukup keren, trik mantis menangkap jangkrik, burung pipit di belakang. Si bodoh gila itu bergegas ke arah deputi. Si bodoh gila itu bergegas ke arah wakil pejabat. Su Zhang'an bergegas menjatuhkannya. Adegan berubah kacau. Pada akhirnya, keduanya bergabung untuk menghancurkan wakil pejabat itu. Tapi saat orang bodoh mendapatkan mutiara itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Qiu Yue, ternyata dia selalu pura-pura menyembunyikan diri. Hanya menunggu saat ini. Feng Yuhang meninggal di peti mati, juga dibunuh dengan tangannya sendiri. Su Zhang'an penasaran bahwa pada saat itu semua orang terpesona oleh ilusi. Kenapa dia baik-baik saja? Ternyata sebelum pergi ke kuburan, dia mencuri informasi dari Dadang Jia.
mengetahui keadaan di dalam kubur. Barang-barang rumah kertas hanya perlu dibakar. Akan mengeluarkan asap yang menyebabkan halusinasi. Dia menutup mulut dan hidungnya terlebih dahulu. Jadi dia baik-baik saja. Sebelum pergi ke kuburan, dia juga membakar koin emas. Ini disengaja untuk membuat saran untuk semua orang. Pikir tidak akan ada insiden lagi. Pada titik ini, makam mulai runtuh. Su Zhang'an membawa putrinya dan buru-buru kabur. Tapi Qiu Yue masih mengkhawatirkan mutiara naga yang jatuh ke tanah. Saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mutiara naga itu, wakil pejabat sebenarnya belum mati, tiba-tiba meraih tangannya. Dia menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk menariknya ke bawah tebing bersamanya. Untuk sesaat Su Zhang'an tercengeng. Nian An berbalik dan berlari kembali. Dia juga ingin mendapatkan mutiara naga. Namun tanpa diduga, sebuah batu jatuh menghalangi jalan kembali. Untuk menyelamatkan putrinya, Su Zhang'an harus terus memindahkan puing-puing. Melihat retakan di belakang punggungnya semakin membesar, Nian An melempar mutiara naga ke ayahnya. Katakan padanya untuk segera keluar dari tempat ini. Dan beritahu dia sebuah rahasia. Sebenarnya, dia bukan putrinya. Karena dia terkena penyakit serius. Gadis itu dibuang ke kuburan massal oleh keluarganya. Kalung itu adalah dia ambil dari orang mati. Saat itu, dia memegang secarik kertas di tangannya. Itu semua nama Su Zhang'an di atasnya. Untuk mendapatkan kesempatan untuk terus hidup. Gadis itu berpura-pura menjadi putrinya. Su Zhang'an mengetahui kebenarannya dan masih tidak berniat untuk berhenti. Sebenarnya, ketika dia berada di atas kapal, dia tahu bahwa gadis itu selingkuh. Karena benda kesayangannya milik istrinya bukanlah kalung. Tapi itulah kalung kayu. Gadis itu masih diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Su Zhang'an mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk membawa putrinya ke kota untuk pemeriksaan kesehatan. Ayah, apa yang ada di dada? Coba kira.